Bagi nelayan, malam adalah teman, jala adalah sahabat. Namun, dirinya adalah sosok paling sial. Tiba-tiba naik di sampan dan minta diantarkan pulang. Nun namanya. Cerita ini diceritakan oleh narasumber yang tidak ingin dipublikasikan kepada siapapun namanya. Cerita ini adalah seada-adanya, tidak dikurang-kurangi maupun dilebih-lebihkan. Saya mencoba menceritakan kembali dengan menjaga keaslian ceritanya. Siang itu, di hari Minggu, aku sedang berkutat dengan wajan untuk menggoreng ubi dari hasil panen di samping rumah. Keadaannya aku sendiri di rumah. Bapakku sedang trip kapal. Begitulah bagaimana aku berada di rumah seorang diri. Kebetulan di depan rumah aku ini memiliki seorang tetangga. Namanya Bapak Lukas. Memiliki satu orang istri yang sangat baik hati. Juga memiliki 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki yang paling bungsu. Di samping rumah yang ditinggali bapakku terdapat sebuah bukit, di mana di balik bukit itu terdapat sebuah prostitusi besar. Aku tahu cerita itu dari bapak, di mana sempat waktu itu ada banjir karena hujan besar, dan rumah yang dipakai mengungsi ada perempuan-perempuan yang banyak bekerja di sana. Selesai menggoreng ubi, aku menyisihkan sebagian untuk dibagi ke tetangga depan rumah. Kebetulan sekali waktu itu keluarga Pak Lukas sedang berkumpul di atas dipan kayu yang sengaja ditaruh di depan rumah. Beliau ini sangat ramah. Saat aku datang, Pak Lukas buru-buru menyuruh istrinya untuk membuatkan segelas kopi. Ya, sebenarnya sungkan. Namun karena sudah dibuatkan, aku akhirnya menerima dengan senang hati. Jujur saja aku bukan orang yang pemalu ya. Sampai dengan saat aku mencoba menggunakan logat timurku yang sangat payah, hanya upaya agar tidak ada sekat saja. Namun sepertinya beliau sangat menghargai itu, dengan anggapan aku sudah berusaha keras untuk belajar bahasa. Katanya, anak Flores saja kalau sekolah di Jawa pulang-pulang lupa logatnya, apalagi aku. Ya, aku menimpalinya dengan tawa ringan. Cerita mulai mengalir saat aku menanyakan tentang kehidupan beliau. Aku sedikit takjub saat beliau bilang kalau sebenarnya beliau ini bukan warga asli Flores. Beliau ini aslinya berdarah Timur Leste, merantau ke Flores karena jatuh cinta dengan seorang perempuan asli Flores. Dan akhirnya mereka menetap dan tinggal di Flores. Cerita mengalir begitu saja dan berubah menjadi sangat menyeramkan saat beliau bercerita tentang pekerjaannya. Ya, beliau ini seorang nelayan. Beberapa kali menjadi pemburu kepiting, udang, hingga sekarang akhirnya fokus menjaring ikan setelah berhasil membeli sebuah jala atau jaring. Bapak biasanya berangkat jam berapa? Tanyaku sembari menyeruput kopi yang sedikit lebih pahit dari kopi Jawa. Malam, kadang juga tengah malam, kata Pak Lukas sembari menggigit ubi yang masih mengepul panas. Tidak takutkah? Tanyaku lagi. Ah, tidak. Malah pernah dulu ketemu sama hantu, jawab Pak Lukas. Yang benar, Pak? Tanyaku lagi. Iya, tapi Bapak kasihan, jawabnya. Kasihan? Kasihan kenapa, Pak?
hantu itu minta diantar pulang. Dan dari sinilah sebuah cerita menyeramkan itu terjadi. Lukas memeriksa jalannya sebelum berangkat mencari ikan. Dari dapur istrinya tengah mengaduk kopi agar saat menjala ikan suaminya tetap terjaga. Suara dentingan sendok beradu dengan suara burung yang kian berisik membuat malam yang gelap mekat terasa damai. Setelah memeriksa jala, Lukas ke dapur dan mengambil kopi yang sudah tersedia di atas meja. Sembari Lukas menyesap kopi, istrinya memasukkan 3 buah ubi ke dalam tungku untuk bekal suaminya itu. "Sisakan ikan untuk lauk ya. Juga setelah menjual ikan, sisakan sedikit untuk membeli susu," ucap Ina, istri Lukas. "Iya," ucap Lukas, beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri tungku untuk mengambil 3 buah ubi yang sudah matang. Dibungkusnya ubi itu dalam lembar kertas koran lalu dimasukkan ke dalam tas. Tak lupa diciumnya anak bungsu yang sudah tertidur lelap di atas palungan kayu yang sengaja digantung agar si bungsu tidak menangis. "Bapak berangkat dulu ya," bisik Lukas pada bayinya itu. "Hati-hati pak," ucap Ina tak kalah pelan. Dipikulnya jala. Lalu dengan berjalan cepat, Lukas bergegas ke belakang rumah, melewati jalan setapak kecil. Dilewatinya hutan di belakang rumah dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi tanpa daun itu. Saat diterpa cahaya bulan, ranting-ranting pohon terlibat seperti tangan-tangan hitam yang seakan merangkak ingin menyentuh tanah. Jarak yang ditempuh Lukas lumayan jauh, perlu menghabiskan 2 batang rokok untuk sampai ke bibir pantai. Sungai ini adalah pertemuan antara air laut dan air tawar. Saking luasnya, sungai ini lebih terlihat seperti danau ketimbang sungai. Dengan pulau-pulau kecil yang ditumbuhi oleh pohon mangrove di beberapa bagiannya, membuat jalan sampai bercabang-cabang. Lukas melepaskan tali sampan yang terikat di sebuah pohon. Suasana bibir pantai, maksud saya bibir sungai, sangat sepi waktu itu. Sepertinya yang lain sudah berangkat. Karena Pak Lukas melihat tak ada sampan yang diparkir di bibir sungai itu. Satu-satunya sampan hanyalah miliknya. Setelah tali sampan terlepas, dimasukkanlah tas dan juga jala di atas sampan. Didorongnya sampan itu pelan. Setelah mengambang, Lukas menaiki sampan itu lalu mengayuhnya pelan. Suasana begitu sunyi. Tak ada suara burung seperti biasanya. Namun menurut Lukas, ini malah bagus karena tak akan membuat ikan takut. Saat sudah sampai di tengah-tengah sungai, Lukas menebarkan jalanya. Ditunggunya jala itu sembari kembali membuka bungkusan koran yang dibawa dirinya. Dicubitnya ubi itu, sebagian dia masukkan ke mulut dan sebagian lagi dilempar ke air agar ikan-ikan menghampiri jala. Sekitar setengah jam diangkatnya jala itu. Ternyata lumayan berat. Dan benar saja, ikan yang didapatkannya lumayan banyak. Dilepaskannya satu persatu ikan dari jala dengan senyumnya yang mengembang. Dengan wajah cerah, Lukas kembali mengayuh sampan. Di pikirannya semakin jauh pasti akan semakin banyak ikan. Saat sedang mengayuh sampan, tiba-tiba sampan terbentur sesuatu, membuat sampan berhenti. Coba dimundurkannya sampan untuk melihat apa yang membuat sampan itu berhenti.
Karena sampan milik Lukas bukanlah sampan mesin ya, sehingga tidak mungkin berhenti jika tidak terantuk batu ataupun pohon. Setelah dimundurkan, sebuah rambut terlihat. Lukas menelan ludahnya. Jujur saja, tak ada pikiran jika itu hantu atau semacamnya. Yang terbayang di pikiran Lukas adalah kapalnya terbentur mayat yang mengambang di sungai. Dan sialnya dirinya yang menemukan. Dengan takut Lukas mengesampingkan nuraninya. Ya, daripada berurusan dengan polisi, dirinya lebih memilih untuk mengabaikan rambut itu dengan terus menjalankan sampahnya. Namun, kini arahnya bukan lagi ke tengah laut. Dirinya lebih memilih putar balik, menutup mulut rapat-rapat tentang apa yang ia temukan, dan lalu pulang saja. Namun baru saja menjalankan sampahnya, sesuatu seperti jatuh tepat di belakang Lukas, membuat sampan oleng dan hilang kendali. Degup jantung Lukas tidak beraturan. Saat dirasakannya, sampan menjadi sangat berat. Seperti ada yang duduk di belakang sampan. Lukas tak mau menghadap ke belakang. Dirinya tetap memilih untuk memandang terus ke depan. Walau dirinya tahu benar ada sesuatu di belakang punggungnya itu. Suasana hening. Tak ada satupun sampan yang melintas. Dengan keringat dingin yang bercucuran, Lukas terus mengayuh sampannya yang terasa berat itu. Saat bibir sungai mulai terlihat, sesuatu yang hangat mengalir di antara kaki Lukas. Rasanya kental, lengket, warnanya merah pekat kehitam-hitaman. Dari situlah Lukas paham jika di belakangnya ini bukanlah manusia. Namun, Lukas masih bersikeras, tak mau menghadap ke belakang. Walau rasa penasarannya sangat tinggi, ketakutannya mengalahkan rasa penasarannya. Sampai di bibir sungai, Lukas menghentikan sampahnya. Dirinya menelan kembali ludahnya. Dadanya kembali berdegup kencang, mengetahui jika jaringnya berada di belakang bersama ikan hasil buruannya. "Antar Nun pulang," kata sosok di belakangnya, membuat seluruh bulu kuduk Lukas berdiri. Tak dihiraukan kata-kata itu, Lukas turun dari sampan. Dengan berat hati dirinya berbalik badan. Tatapannya jatuh pada jala di tengah kaki, yang kaki itu terlihat pucat pasi. Dengan rok merah sebatas tulang kering kakinya. Diambilnya jala itu dengan nafas yang memburu. Setelahnya, dia mengambil tas berisi ikan, lalu mengambil tali sampan untuk diikat kembali ke batang pohon. Lukas melakukan semuanya dengan tangan yang gemetar. Setelah memastikan tali sudah terikat, Lukas berjalan setengah berlari melewati hutan. Di bawah sinar rembulan, langkah kakinya beradu dengan suara langkah kaki lain. Bayangan yang jatuh ke tanah bukan hanya bayangan miliknya. Sosok itu terus mengikuti. Sampai saat setengah perjalanan, sosok itu terbang, lalu berhenti tepat di depan Lukas. Di tengah jalan setapak di antara pohon-pohon itu, sosok menyeramkan itu terlihat sangat nyata. Kakinya mengambang, bajunya berwarna merah darah, wajahnya tertunduk dengan rambut menutupi wajahnya, menunjuk ke arah bibir sungai sembari berkata,
"Antar Nun pulang," katanya dengan suara parau. Wajahnya menampakkan seperti agak marah, dan dia juga wajahnya itu sebagian rusak ya. Ya, itulah cerita Pak Lukas. Pak Lukas menutup ceritanya dengan memasukkan potongan ubi terakhir ke dalam mulutnya. Cerita itu sangat berkesan ketika ternyata yang pernah ditumpangi bukanlah hanya dirinya. Kata beliau, asal-usul hantu itu pun sangat menarik. Ada yang bilang, jika hantu itu tadinya perempuan yang bekerja di prostitusi di belakang bukit, yang dibunuh, lalu mayatnya dibuang ke sungai. Ada juga yang bilang itu adalah hantu korban pembunuhan. Ada juga yang bilang kalau hantu itu adalah perempuan yang mati bunuh diri. Yang pasti sangat disayangkan, sebagai seseorang harusnya terus berbuat baik agar semesta memberi imbal balik yang baik juga. Sebenci apapun kita, jangan sampai melukai ataupun membunuh ya. Mungkin karma tidak langsung datang. Mungkin kita akan diberi waktu untuk bersenang-senang. Tapi siapa yang tahu karma apa sebagai ganti dari perlakuan kita pada seseorang? Ucap beliau sebagai pemanis dari akhir cerita ini. Tamat.